Bentar ya Bapak Ibu ya, kita sambil menunggu yang lain karena baru 13, baru setengahnya ya. Kita tunggu 5 menit lagi mungkin ya Bapak Ibu ya. Sambilan mungkin Bapak Ibu sudah dapatkan seharusnya file PPT-nya. Ya Bapak Ibu di sini bisa lihat ada, mungkin kalau di Bapak Ibu punya masih di halaman kedua ya. Di halaman kedua ada link seperti ini, Drive Google Drive ya. Bisa Bapak Ibu buka. Di situ ada foto dan video untuk project yang nanti Bapak Ibu akan buat. Jadi bisa dilihat-lihat dulu sambil menunggu 5 menit lagi kemudian kita akan mulai ya. Seperti itu.
Kok suaranya belum ada, Pak ya? Oke, kita mulai ya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ya, kita udah tunggu tapi belum komplit juga, jadi kita tinggal saja. Nanti mungkin yang belum datang bisa melihat rekaman Zoom ya. Jadi selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi kita akan masuk ke pembahasan ya. Jadi kita akan masuk ke bahasan. Jadi saya harapkan Bapak Ibu sudah dapatkan file materinya ya yang akan kita bahas hari ini. Jadi untuk supaya lebih efektif melihat dari apa meeting sebelum-sebelumnya ya masih tidak efektif. Jadi kita ada beberapa ketentuan, beberapa aturan yang Bapak Ibu. Yang pertama kita harapkan selalu hadir tepat waktu ya Bapak Ibu ya. Jadi supaya tidak ada informasi yang tertinggal dan juga tidak ada pertanyaan yang berulang lagi ya. Kemudian nanti Bapak Ibu yang mau bertanya ya akan saya atur untuk urutan bertanyanya ya. Jadi silakan bisa raise hand di fitur di Zoom-nya atau tulis di chat, Pak, saya mau bertanya, atau mungkin langsung tulis pertanyaannya di kolom chat juga boleh ya. Nanti ketika dipanggil namanya baru silakan open mic-nya untuk bertanya. Kemudian pertanyaan yang berulang tidak akan kita jawab ya Bapak Ibu. Jadi untuk mempersingkat waktu karena kita hanya punya waktu 1 jam ya. Jadi nanti kalau ada yang sudah bertanya kemudian ada orang lagi bertanya yang lainnya dengan pertanyaan yang sama maka kita akan informasikan hanya silakan lihat kembali rekaman Zoom-nya ya. Jadi tidak akan kita jawab ulang supaya lebih cepat. Kemudian Bapak Ibu sudah dapatkan ada linknya ya, ada link Google Drive tadi yang saya sampaikan bahwa link Google Drive ini adalah berisikan foto dan video dari project yang nanti akan Bapak Ibu buat ya. Jadi apa yang akan Bapak Ibu buat itu adalah sistem seperti ini yang kita sebut sebagai stock magazine ya. Jadi di sini adalah si stock magazine-nya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang terbiasa dengan Vesto, tahu MPS-nya Vesto ini adalah salah satu bagian dari MPS tersebut ya, bahwa di sini adalah nanti untuk menaruh benda kerja ya. Jadi kita bisa taruh beberapa benda kerja. Kalau nanti Bapak Ibu akan dapatkan 2 benda kerja, jadi dimasukkan ke dalam. Kemudian nanti di sini ada sebuah silinder yang akan digunakan untuk mendorong benda kerjanya satu persatu untuk keluar ya. Nantinya tentunya bisa kita hubungkan ke proses berikutnya, apakah nanti setelah dikeluarkan mau diproses apa, dimasukkan ke konveyor, diproses sorting dan sebagainya. Ya, tapi kalau ini kita hanya satu bagian saja. Jadi Bapak Ibu nanti akan dapatkan si stock magazine-nya ya. Jadi ini nanti Bapak Ibu perlu pasang ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan dapat dalam keadaan ya tentunya belum terpasang. Tugas paling pertama tentunya adalah memasang sesuai dengan contoh gambar seperti ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan dapatkan semua komponen di sini ya. Dipasang sesuai dengan gambarnya ya. Kemudian apa dihubungkan ya. Jadi di sini nanti yang kurang adalah valve seperti yang kemarin sudah saya sampaikan. Nanti di sini belum ada valve solenoidnya. Jadi nanti Bapak Ibu gunakan valve solenoid yang ada di sekolah masing-masing ya. Valve-nya jenisnya apa? Bebas ya. Jadi mungkin kalau punya 5/2 single solenoid boleh, 5/2 double solenoid boleh ya. Tentunya silinder yang kita gunakan di sini adalah double acting silinder ya, double acting silinder. Jadi nanti Bapak Ibu pasang ke valve-nya Bapak Ibu masing-masing ya. Kemudian nanti juga wiring ya. Nah, wiringnya nanti ini juga opsional bagi Bapak Ibu apakah mau dipasang ke relay aja, misalkan langsung aja pakai sistemnya dari sensor langsung ke solenoid, atau mungkin Bapak Ibu mau pasang dia dulu ke relay, atau mungkin Bapak Ibu mau pasang ke PLC, itu juga boleh ya, bebas. Yang penting nanti sesuai dengan permintaannya, sistemnya apa yang ingin dibuat ya. Untuk wiringnya di sini ada satu aja komponen elektrik yang nanti Bapak Ibu akan dapatkan, yaitu sensor reed switch atau sensor magnet ya. Jadi di sini sensor ini digunakan untuk mendeteksi bahwa silinder itu sudah maju ke depan atau kita biasanya sebutnya sebagai extending ya. Jadi ketika dia bergerak maju, extend, berarti dia mendorong bendanya keluar, nanti sensor ini akan menyala. Nah, untuk di sensor ini nanti Bapak Ibu akan dapatkan dia di ujungnya itu adalah 3 kabel, yaitu kabel warna coklat,
kabel biru dan kabel warna hitam ya. Nah, kabel coklat ini nanti Bapak Ibu pasang ke positif 24 volt DC, sedangkan kabel birunya itu ke 0 volt DC dan kabel hitamnya itu ke input ya. Apakah Bapak Ibu mau pakai PLC atau mungkin langsung ke solenoid, bebas. Intinya adalah kabel hitam ini adalah output dari si sensornya. Ya, di mana si sensornya ini kita punya adalah tipe PNP ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti yang keluar dari kabel hitam ini adalah listrik berupa plus 24 volt juga ya. Jadi kalau dia posisinya mundur seperti di gambar ini ya tentunya sensornya belum aktif, berarti di sini tidak akan keluar tegangan ya di kabel hitamnya. Tapi nanti begitu dia maju, maka kabel hitam di sini akan keluar tegangan berupa positif 24 volt DC. Nah, positif 24 volt DC ini yang Bapak Ibu bisa gunakan ya. Apakah nanti langsung mau nyalakan solenoid atau mungkin matikan relay atau bagaimana? Karena ini akan bergantung pada jenis valve yang Bapak Ibu gunakan. Ya, jenis valve yang berbeda tentunya akan membuat cara kontrol yang berbeda ya. Atau mau Bapak Ibu masukin ke PLC, microcontroller, bebas ya. Jadi untuk segi kontrolnya seperti apa bebas ya. Mau simple, kalau simple ya nanti kalau Bapak Ibu lihat seperti video yang saya buat itu adalah menggunakan double solenoid, itu paling simple ya. Jadi tidak perlu pakai relay, tinggal tombol langsung ke solenoid maju, kemudian si sensornya reed switch-nya ini langsung ke solenoid mundur. Seperti itu boleh. Atau kalau mau pakai single solenoid, mungkin Bapak Ibu perlu relay untuk latching, kemudian si sensornya ini berfungsi untuk matikan latchingnya untuk perintah mundur ya, bebas. Jadi nanti tergantung karena jenis valve apa yang Bapak Ibu gunakan ya. Targetnya intinya adalah yang mau kita buat itu cara kerjanya seperti ini. Kondisi awal semua solenoidnya mati ya. Jadi tergantung apakah single atau double. Kalau single ya berarti hanya satu, kalau double ya berarti dua-dua solenoidnya mati. Posisi awal silindernya mundur atau kita sebut sebagai retract ya. Jadi kondisi awal ya seperti ini. Ini adalah retract, mundur ya, belum mendorong benda kerja. Kemudian nanti ketika tombol start ditekan sesaat ya, sesaat. Jadi sesaat itu artinya ditekan kemudian langsung dilepas lagi ya. Jadi tidak ditahan tombolnya. Tekan start sesaat, maka silindernya akan maju ya, extend. Sehingga dia akan membuat benda kerjanya terdorong keluar dari si stuck magazine-nya tadi ya. Kemudian jika silinder sudah pada posisi maju maksimum atau extend, maka si sensornya tadi reed switch akan aktif dan akan membuat silindernya bergerak ke posisi awal, yaitu apa? Mundur. Ya, jadi simpel aja. Jadi tekan start maju, sensornya aktif, kemudian dia akan mundur lagi juga otomatis. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Google Drive-nya itu isinya adalah seperti ini ya. Jadi ada foto tentunya dari beberapa sisi ya. Jadi ini untuk panduan nanti bagaimana Bapak Ibu memasangnya ya. Mungkin nanti akan ada sedikit perbedaan yaitu di profil plate-nya ya. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu akan dapatkan ada dua jenis profil plate ya, tergantung. Jadi ada yang mungkin dapatkan seperti ini, dia horizontal, tapi ada juga mungkin mendapatkan vertikal. Yaitu hanya posisi pemasangannya aja yang nanti sedikit berbeda. Tapi cara kerjanya semua nanti akan sama ya. Ini ya, jadi dari beberapa pandangan ya. Kemudian ini adalah paling terakhir. Nah, ini cara kerjanya ya, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat tadi ya, startnya cuma ditekan sesaat ya. Jadi tekan, dilepas, nanti Bapak Ibu mungkin agak berbeda jenisnya. Nah ini saya lupa ngatur, harusnya Bapak Ibu bisa atur lebih pelan supaya lebih terlihat lagi gerakannya ya. Jadi bisa diperlambat lagi ya. Kalau ini kan agak terlalu cepat ya, jadi agak susah lihatnya. Tapi intinya seperti ini bahwa ketika ditekan start, silindernya akan maju, dia dorong sampai keluar bendanya ya. Kemudian nanti dia akan mundur lagi otomatis. Jadi di sini kalau bisa dilihat nanti di sensornya juga sebenarnya ada lampunya ya yang menjadi indikator bahwa sensornya aktif. Jadi begitu lampu di sini nyala, seharusnya silindernya kemudian bergerak mundur. Ya.
Ya, jadi cukup simpel, hanya beberapa part. Yang pertama ya stuck magazinnya, kemudian Bapak Ibu dapatkan kepala pendorongnya. Nah, ini kepala pendorongnya kalau Bapak Ibu perhatikan dia kotak, tapi di sisi yang paling depan sini ini ada sedikit miringan ya. Jadi memang di sini agak sedikit miring, memang beda sendiri. Jadi itu adalah patokannya. Kemudian ada mounting untuk silindernya, ya. Kemudian ya silindernya, kemudian ada flow controlnya, kemudian ada si reed switch-nya dan juga si cincinnya. Nah, ini pemasangan cincin sensornya ini hati-hati ya Bapak Ibu ya. Apa eh, takutnya patah ya. Jadi hati-hati aja pemasangannya. Kemudian Bapak Ibu juga akan dapatkan si selangnya ya. Seperti itu, dan juga tadi si tombol start ya. Tombol start dan kabel. Nah, kalau ini saya pakai partnya dari Vesto ya Bapak Ibu ya. Jadi kita pakai valve. Nah, tadi ini valve-nya kalau yang saya gunakan adalah double solenoid. Jadi simple aja, tadi dari tombol langsung nyalakan solenoid di sini untuk maju. Sedangkan kalau dari sensor langsung ke sini output-nya ya, yang warna hitam. Gitu ya. Jangan lupa listrik yang digunakan semuanya adalah 24 volt DC ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ya. Jadi ini adalah contohnya ya, nanti Bapak Ibu juga harus buat seperti ini ya. Jadi nanti kemudian bagaimana ketika sudah selesai, tugasnya Bapak Ibu adalah mengumpulkan datanya ya. Data yang wajib dikumpulkan itu adalah yang pertama fotonya ya. Jadi foto yang seperti tadi dari beberapa sisi ya, dari setelah Bapak Ibu pasang semuanya ya, termasuk valve-nya dan sebagainya. Kalau saya tidak foto valve-nya ya, karena kan biar nggak membingungkan gitu. Jadi kalau saya cuma foto si start magazine silindernya aja, tapi kalau Bapak Ibu nanti bisa tambahkan foto termasuk valve-nya ya, karena valve itu kan adalah bagian yang Bapak Ibu gunakan. Jadi nanti kita juga tahu valve-nya seperti apa yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian foto Bapak Ibu ketika sedang melakukan proses pembuatannya, ya, sedang merangkai, sedang mengassembly, sedang menginstal, pasang mekanik, ataupun mungkin pasang kabel, ya, cuplikan-cuplikan itu boleh, ya, foto-fotonya. Kemudian diagram wiring dan juga diagram pneumatiknya, ya. Jadi tadi kan ada tombol ya, tombol start, kemudian nanti ada solenoid dan juga ada sensor, ya, reed switch. Nah, Bapak Ibu bikin diagram wiringnya seperti apa. Ya, tentunya ini menyesuaikan dengan Bapak Ibu buatnya seperti apa tadi ya, single solenoid, double solenoid, dari valve-nya, atau kemudian Bapak Ibu bikin pakai PLC atau mungkin yang lainnya. Kalau Bapak Ibu menggunakan PLC, maka jangan lupa juga dimasukkan program PLC-nya ya. Tapi kalau tidak menggunakan PLC, maka ya diagram wiring aja. Mungkin hanya seperti saya kan tanpa PLC ya, jadi yang dibutuhkan ya hanya diagram wiringnya aja, tombol, masuk ke solenoid mana, dan sebagainya. Kemudian diagram pneumatiknya. Nah, di sini juga nanti untuk supaya lebih clear, Bapak Ibu menggunakan valve-nya itu tipe apa, ya, jalurnya seperti apa, kemudian juga single solenoid, double solenoid, 5/2, 3/2, atau 4/2, atau apa, ya, gitu. Nah, kemudian dikumpulkan dalam bentuk image ya, Bapak Ibu, atau dalam bentuk PDF, ya, diagram wiring ataupun diagram pneumatiknya. Jadi bisa Bapak Ibu gambar manual di kertas juga boleh, di foto ataupun di scan ya. Kalau di foto mungkin dalam bentuk image kemudian dikumpulkan, atau di scan dijadikan PDF juga boleh, atau menggunakan software misalkan pakai FreeSim juga boleh ya. Tapi dikumpulkannya bukan file FreeSim-nya atau file dari software lainnya, tapi yang dikumpulkan dalam bentuk image atau PDF-nya ya Bapak Ibu. Jadi diekspor dulu atau di print dulu menjadi image atau PDF. Nah, itu yang dikumpulkan. Kemudian Bapak Ibu juga wajib mengumpulkan videonya ya. Video tadi sistemnya bekerja, kemudian juga ada penjelasannya. Ya, jadi Bapak Ibu presentasilah produk yang dibuat gitu, project yang dibuat. Ya, bisa dari pengenalan diri, kemudian komponennya apa saja yang digunakan, valve-nya jadinya digunakan apa, kemudian kalau pakai PLC bisa dijelaskan juga cara kerja PLC-nya, program PLC-nya, dan tentunya yang utama juga adalah memperlihatkan bahwa secara video yang dibuat itu berhasil, ya, mekaniknya terpasang semua, kabelnya terpasang semua, dan juga ya cara kerja sistemnya sesuai dengan yang diminta, ya. Jadi ini yang Bapak Ibu wajib kumpulkan, ya. Kemudian pengumpulannya itu ada beberapa aturannya Bapak Ibu ya, ketentuannya. Kita ada pembatasannya ya, kita membatasi. Yang pertama adalah durasi videonya maksimumnya 3 menit ya Bapak Ibu ya, maksimum ya.
Jadi jangan lebih dari 3 menit. Jadi bukan berarti kalau lebih dari 3 menit, oh berarti lebih bagus nilainya, tidak. Malah justru kalau lebih dari 3 menit nilainya akan kita kurangi. Ya. Kenapa kita batasi? Karena kita perlu waktu untuk memeriksa kan pekerjaannya Bapak Ibu sudah selesai apa belum, bagus atau tidak dibuatnya. Kalau nanti terlalu lama kita butuh waktu lama juga untuk proses pemeriksaannya. Ya. Jadi sehingga kita batasi aja setiap orang maksimum 3 menit. Ya. Jadi boleh kurang dari 3 menit, tapi jangan lebih dari 3 menit. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi dibatasi, dilihat videonya. Jadi 2 menit 59 paling terakhir. Ya. Kemudian ukuran total dari semua yang data yang dikumpulkan itu maksimum 70 MB ya Bapak Ibu ya. Jadi ada foto-foto, diagram wiringnya, dan videonya. Itu kalau di total itu maksimum adalah 70 MB. Ya, jangan juga lebih dari 70 MB. Jadi bisa diatur kualitas videonya, jangan sampai yang terlalu HD, ya mungkin yang biasa-biasa aja, fotonya juga bisa, jangan terlalu HD, ya pokoknya nanti kalau di total dari semua foto, video, PDF ataupun image apapun, ya semua yang dikumpulkan itu ke kami itu adalah maksimum 70 mega. Ini juga sama. Kalau lebih dari 70 mega justru malah nilainya akan berkurang ya. Jadi pastikan Bapak Ibu periksa dulu durasi videonya, jangan lebih dari 3 menit, boleh diedit ya, boleh dikompres misalkan kalau terlalu besar ya Bapak Ibu silakan boleh dikompres untuk ngurangin kualitasnya ataupun ukuran filenya ya. Intinya seperti itu bahwa ketika dikumpulkan kita akan periksa maksimumnya waktunya hanya boleh 3 menit dan ukuran total dari semua filenya adalah 70 megabyte ya. Kemudian nanti semua datanya itu dimasukkan ke Google Drive, OneDrive ataupun cloud lainnya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu punya cloud apa bebas ya. Yang biasanya umum digunakan ya tentunya adalah Google Drive atau OneDrive. Jadi masukkan semua tadi foto, diagram maupun videonya masukkan ke OneDrive ataupun Google Drive. Kemudian linknya itu diberikan atau dituliskan di Google Form ini ya. Google Form-nya nanti ketika Bapak Ibu buat adalah dia salah seperti ini ya di Google Form-nya. Jadi yang paling pertama adalah nama ya, tulis nama Bapak Ibu di sini ya, gunakan huruf kapital ya, huruf besar semuanya digunakan huruf kapital semua. Kemudian kalau perlu silakan boleh ditambahkan gelarnya. Ya, kalau mau tanpa gelar juga boleh, bebas. Intinya nanti apa yang Bapak Ibu tulis di sini sebagai jawaban itu akan kita copy paste untuk menjadi nama di sertifikat. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tulis di sini salah, tentunya nanti nama Bapak Ibu di sertifikat juga akan salah. Ya, jadi pastikan di sini ya, ditulis benar-benar huruf kapital semua, huruf besar semua, ya, kemudian gelarnya, ya, titik komanya diatur, jarak spasinya berapa banyak, ya, huruf besar, huruf kecil di gelarnya mungkin, atau mau tetap huruf besar semua bebas, ya. Intinya kita tidak akan periksa lagi, kita hanya langsung copy paste ya supaya cepat. Jadi karena pesertanya kan banyak ya Bapak Ibu. Jadi pastikan di sini tulisnya benar, diperiksa. Kemudian tulis nama sekolah, kemudian nomor handphone dan di sini. Ya, Bapak Ibu tulis linknya di sini. Ya, jadi tadi upload dulu ke Google Drive ataupun OneDrive atau lainnya. Kemudian Bapak Ibu tulis linknya di sini. Ya, jangan lupa pastikan linknya benar dan juga sudah dibuka akses untuk di download. Ya, itu juga jangan lupa. Jadi di sini sudah kita ingatkan di PPT-nya juga sama. Pastikan linknya sudah diberikan akses untuk bisa di-download dan datanya tidak dihapus selama 1 bulan ke depan. Ya, jadi didiamkan aja dulu, jangan dihapus ya Bapak Ibu ya selama 1 bulan ke depan. Mungkin ada pemeriksaan lainnya, mungkin dari kementerian ataupun yang lainnya, sehingga jangan dihapus dulu. Ya, jadi tetap dibuka aksesnya selama 1 bulan ke depan. Ya, setelah itu kalau mungkin Bapak Ibu mau hapus silahkan. Ya, jadi pastikan di copy paste di sini linknya. Ya, Bapak Ibu bisa mungkin share ke orang lain dulu, coba pinjam, bisa buka nggak atau tidak. Kemudian linknya benar atau tidak. Begitu dibuka linknya benar nggak, itu adalah data yang Bapak Ibu siapkan seperti itu. Isinya bagaimana, apakah lengkap semua atau tidak. Ya, jadi bisa di-recheck, dicek ulang dengan akun yang lain ya, jangan dengan akun Bapak Ibu sendiri. Kalau akun Bapak Ibu sendiri pasti bisa buka aksesnya. Tapi kalau akun orang lain, ya akun orang lain dengan email yang berbeda, email mungkin teman Bapak Ibu, anaknya atau keluarga, ya silakan
diberikan, kemudian diminta dulu, coba ini udah bisa dibuka atau tidak. Ya, jangan sampai nanti ketika Bapak Ibu sudah masukkan di sini, ketika kita mau periksa ternyata tidak bisa kita akses, ya, sehingga tidak bisa kita nilai. Seperti itu. Jadi pastikan linknya sudah bisa diakses dan juga linknya penulisannya benar. Dan tentunya juga mengikuti ketentuan tadi, ya, bahwa durasi maksimumnya adalah videonya 3 menit dan semua ukurannya 70 mega. Jadi yang kita harapkan adalah sebenarnya seperti link yang saya berikan. Jadi ketika kita buka seperti ini. Jadi yang kita share itu sebenarnya adalah satu folder. Jadi ini adalah folder, kemudian folder punya linknya yang kita share gitu. Jadi kemudian begitu kita buka, ya isinya sudah semua data yang dibutuhkan, foto-foto, video, diagram wiring, diagram pneumatiknya, ya, semua di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu mungkin, kemudian apalagi ya, itu mungkin sedikit informasi untuk sampai saat ini, mungkin Bapak Ibu banyak yang belum menerima project kitnya, ya, barangnya. Ditunggu aja, sambilan mungkin nanti bisa diinfokan ke grup, ya, bahwa siapa saja yang belum menerima. Targetnya pengerjaannya adalah sampai tanggal 27, ya, batasnya untuk pengumpulannya, karena 28 sudah kita penutupan, ya. Jadi batasnya adalah tanggal 27 jam 23.59 seperti biasa, ya. Jadi itu tapi kalau Bapak Ibu sudah dapatkan project kitnya, kemudian bisa langsung segera, ya, dibuat dan diisi sebisa mungkin, secepat mungkin. Kenapa? Karena kita juga tadi butuh waktu untuk pemeriksaan. Kalau Bapak Ibu bisa kumpulkan secepatnya, ketika ada problem kita bisa langsung infokan, oh mungkin belum bisa diakses, atau mungkin ada yang bermasalah file durasi videonya lebih dan sebagainya, ya. Jadi secepat mungkin, sehingga Bapak Ibu akan lebih diuntungkan. Tapi kalau Bapak Ibu ngumpulinnya semua di akhir, ya bisa jadi kita tidak ada waktu juga untuk mengingatkan. Seperti itu. Jadi intinya begitu didapatkan, diselesaikan secepat mungkin. Ya, karena pemasangan seperti ini saya rasa simpel, mungkin hanya sekitar 2 sampai 3 jam seharusnya mungkin sudah selesai, ya Bapak Ibu, ya. Seperti itu. Itu. Kemudian mungkin sedikit informasi tambahan lagi, mungkin kita mohon maaf sebelumnya. Jadi ada sedikit permasalahan dalam proyek ini, yaitu proses pengadaan barangnya kemarin agak tertunda, dan kemudian Bapak Ibu tahu sendiri bahwa Vesto itu dari Jerman, ya, kita, ya, sehingga barang-barang ini juga kita import dari Jerman. Untuk saat ini yang masih menjadi kendala adalah si silinder double actingnya ini, ya. Jadi silinder double actingnya ini belum bisa Bapak Ibu dapatkan, ya. Jadi nanti project kitnya itu belum ada silindernya. Jadi untuk sementara silindernya ini Bapak Ibu bisa gunakan yang ada di sekolahnya Bapak Ibu dulu, ya. Seperti itu. Ukurannya bebas, cuman mungkin karena mountingnya tidak masuk tentunya, karena mounting ini tentunya kita desain untuk ukuran silindernya kita, yaitu diameter 8 mili. Cincin sensornya juga tentunya tidak masuk, sehingga Bapak Ibu tentunya harus ngakalin, ya. Jadi Bapak Ibu silakan mengakalinya seperti apa, intinya cara kerjanya sama, ya. Tadi ditekan start, silinder maju, dia dorong, ya. Kepala silindernya ini yang hitam ini boleh dipakai atau tidak. Kalau mungkin pas lubangnya bisa masuk dengan silindernya Bapak Ibu, silakan digunakan. Tapi kalau tidak, berarti nggak usah pakai kepalanya, nggak apa-apa. Langsung aja si besinya itu yang ngedorong si silindernya keluar. Atau bagaimana caranya, pokoknya Bapak Ibu akalin supaya dia bisa keluar, ya. Nanti silindernya ketika sudah sampai di Indonesia, sudah bisa kita kirim, akan kita kirim kembali ke sekolah Bapak Ibu. Jadi menyusul seperti itu. Nanti ketika sudah Bapak Ibu dapatkan, Bapak Ibu sudah bisa pasang lagi, kemudian bisa upload lagi filenya, ya, seperti itu. Jadi nanti bisa ditambahkan, ya, versi terbarunya nanti. Nggak apa-apa. Nanti pokoknya ketika Bapak Ibu dapatkan, sudah ada silindernya juga, baru Bapak Ibu pasang seperti gambar yang ini, ya. Tapi kalau sekarang nanti ketika Bapak Ibu dapatkan belum ada silindernya, maka sama seperti tadi valve, Bapak Ibu gunakan silindernya Bapak Ibu sendiri, bebas, ya. Misalkan juga, oh Pak, saya punyanya yang single acting Pak, nggak punya yang double acting misalkan, boleh, ya, tidak apa-apa, menyesuaikan aja. Kemudian si sensornya ini bisa aja Bapak Ibu langsung ikat aja pakai kabel tis misalkan, ya. Jadi diakalin aja supaya tetap si sensor ini bisa terpasang. Atau kalau mungkin Bapak Ibu di sekolah sudah punya sensornya misalkan, boleh juga langsung pakai yang apa yang di sekolah, tidak harus Vesto punya.
seperti itu ya. Jadi intinya yang kita mau nilai adalah pokoknya cara kerja ini nanti itu bisa terjadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu diberikan kebebasan untuk bagaimana mengakalinya supaya sistemnya bisa berjalan ya. Jadi gitu Bapak Ibu, karena kemungkinan besar di minggu ini mungkin Kamis atau Jumat silindernya baru sampai di kantornya Vesto dan baru bisa mungkin Senin atau Jumat ini kita kirim ke sekolahnya Bapak Ibu lagi seperti itu. Tapi tetap kita kirim, kita pastikan kita kirim karena sudah kita order. Tinggal menunggu barangnya sampai dari Jerman seperti itu Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Tapi untuk yang lainnya sebenarnya sudah ready dan sudah seharusnya sudah dalam proses pengiriman. Tentunya kita harapkan hari ini atau mungkin besok sudah Bapak Ibu dapatkan sehingga sudah bisa dikerjakan. Tapi kalau belum didapatkan bisa diinfokan di grup nanti supaya dari adminnya bisa proses ya siapa saja yang belum dapatkan bisa didata seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi paling penting adalah Bapak Ibu kalau belum dapatkan Bapak Ibu bisa cicil ya. Jadi kan Bapak Ibu sudah tahu nanti silinder dan valve-nya Bapak Ibu akan gunakan dari tempatnya Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu mau pakai PLC atau tidak. Nah, Bapak Ibu bisa cicil nih bikin dulu diagram wiringnya, diagram pneumatiknya ya. Jadi saran saya sambil menunggu barangnya sampai Bapak Ibu bisa menyicil apa yang bisa dikerjakan yaitu ya diagram wiring dan diagram pneumatiknya. Kalau pakai PLC ya berarti program PLC-nya juga bisa dibuat dulu ya sehingga nanti ketika barangnya datang pasang kemudian tinggal divideokan difotokan seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu videonya tadi ya cara kerjanya seperti apa Bapak Ibu jelaskan seperti ya kayak ngajar di kelas lah ya kan Bapak Ibu kan semuanya guru ya bagaimana menjelaskan apa yang Bapak Ibu buat cara kerja sistemnya komponennya apa saja yang digunakan, kalau perlu dianalisis silakan ya. Jadi selengkap mungkin, tapi ingat durasi maksimumnya 3 menit ya Bapak Ibu ya, gitu ya. Mungkin itu coba saya lihat ada pertanyaan apa saja. Sebentar ya, saya baca yang di chat dulu ya, baru nanti ini. Share videonya nanti ya bisa diminta ke admin, nanti admin yang akan share sudah direkam pengumpulan video final project tadi ya linknya, jadi ada di PPT-nya ya di PDF-nya nanti yang Bapak Ibu akan dapatkan nanti saya share ulang lagi karena ada sedikit yang saya modif ya, jadi nanti Bapak Ibu akan saya berikan lagi file yang baru untuk di download dan di situ tadi ya yang saya buka itu untuk link pengumpulannya. Tidak punya silinder double acting dan komponen lainnya, gimana solusinya Pak? Dulu seluruh komponennya kebanjiran, belum ada penggantinya. Hmm, ini gimana ya? Uh, Mungkin bisa coba Pak pinjam ke sekolah lainnya Pak, teman-temannya sekolah dekat, solusi dari sayanya. Oke, ada lagi mungkin yang mau bertanya? Ya, Pak, Izin bertanya, Pak. dulu nih Pak. Minta. oke, silakan Pak Hafid. Ya, makasih nih Pak atas waktu yang telah diberikan. Ya, Eh, sama-sama. Sebelumnya terus terang aja nih saya pertama kali nih Pak untuk apa namanya pneumatik. Makanya tadinya tadinya saya mau milih las, tapi las sudah sedikit apa namanya pernah saya ingin apa namanya pelajaran baru nih sebenarnya untuk pneumatik. Jadi makanya terkait perlengkapan tadi Pak ya, saya juga bingung ketika apa namanya ketika ada suatu part atau bagian yang tidak dikirimkan semuanya. Nah, itu juga saya bingung karena saya di sini juga baru baru 3 bulan di sekolah kami di SMKN 1 Pulau Ampel. Belum keliling apa namanya terkait apakah
untuk pneumatik hidrolik ini ada apa enggak atau seperti apa saya belum. Jadi kira-kira kalau tadi penjelasan Bapak sih sudah ini ya apa namanya suruh nyicil Pak ya. Apakah apa namanya buat wiringnya dulu atau seperti apa gitu ya. Itu memang kalau seandainya nih Pak se apa namanya sampai batas waktu tadi tanggal 27 Pak ya. Sampai tanggal 27 itu belum ada alatnya, itu nanti seperti apa tuh Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Jadi mungkin kalau dari saran saya dari kasusnya Bapak, mungkin Bapak bisa tanya dulu ya Iya, dengan teman-teman guru lainnya, apakah di sana ada komponen pneumatik atau tidak. Mungkin sih itu yang paling pertama ya. Jadi kalau ada dan juga mungkin karena pneumatik ini benar-benar hal yang baru, jadi kita juga membuka kesempatan Bapak Ibu ya kerjasama dengan guru-guru lainnya yang ada di sekolah ataupun mungkin kenalan Bapak Ibu misalkan seperti itu ya, bebas. Ya yang penting nanti ya bagaimana caranya tugasnya selesai gitu sebenarnya. Jadi Bapak Ibu bisa cari gurunya yang berhubungan dengan pneumatik. Kalau ini pneumatiknya aja ya. Jadi kalau tugas akhirnya tidak ada hidrolik, jadi cari aja guru yang mengajar di pneumatik. Ya bisa tanya, Pak punya gak komponennya, Bapak Ibunya, ya gurunya yang mengajar siapa, punya gak komponennya ini yang kita butuhkan seperti apa. Nah, kemudian juga bisa minta, Pak, Bapak, Ibu, tolong dong bantu saya punya tugas seperti ini, misalkan. Silakan, nggak masalah Bapak Ibu, ya. Jadi, silakanlah sharing gitu dengan guru-guru lainnya. Ya, pasti kayaknya guru-guru lainnya juga yang mengajar sesuai bidangnya pasti juga semangat lah gitu untuk bisa bantu Bapak Ibu ya yang mungkin baru mau belajar juga. Tuh, mungkin itu sih. Jadi sebisa mungkin ya kita harapkan Bapak Ibu juga koordinasi dengan guru-guru lainnya gitu. Misalkan pneumatik terus kemudian guru pneumatiknya tapi tidak terlalu paham tentang elektriknya atau mungkin Bapak Ibu tetap mau pakai PLC kemudian PLC-nya juga Bapak Ibu tidak paham si guru pneumatiknya paham ya kontak lagi guru yang ngajar PLC misalkan gitu ya bebas. Jadi intinya apa Bapak Ibu bisa kerjasama ya dengan guru lainnya di dalam satu sekolah ataupun mungkin di luar sekolah gitu untuk mungkin minjem spare partnya tadi barang-barangnya ya kan di situ di grup ya Bapak Ibu jadi bisa mungkin infokan di grup saya di daerah mana kita nggak punya nih alat ini bisa nggak kita ke tempatnya Bapak Ibu atau mungkin kita pinjam pinjam dikirim atau Bapak Ibu jemput barangnya ke sana ya diaturlah dengan Bapak Ibu sendiri seperti itu karena memang kalau silinder tadi permasalahannya adalah waktu pengirimannya tapi kalau mungkin valve sebenarnya masalah utamanya adalah di budget jadi kalau kita masukkan ke valve juga sebagai pengadaan itu budgetnya tidak masuk sebenarnya seperti itu jadi sehingga opsinya yaitu valve-nya harus menggunakan dari punya sekolah masing-masing karena biarpun valve-nya juga ada Bapak Ibu tetap harus memerlukan kompresor ya kompresor tidak mungkin kita berikan gitu dan juga kita kirim karena pasti prosesnya akan lebih lama lagi ya jadi tentunya pasti ada beberapa part yang harus Bapak Ibu sediakan seperti itu sama seperti hal yang di Meka juga sama PLC itu harus disediakan masing-masing sendiri seperti itu. Ya, jadi itu Pak, mungkin saran saya bagi yang belum punya komponennya atau ada yang perlu bantuan bisa sharing dengan guru di satu sekolah yang sama atau mungkin sharing dengan guru-guru lainnya yang ikut training ini juga seperti itu. Pasti banyak lah mungkin bisa kerja bareng, bikin bareng kalau mungkin daerahnya berdekatan, it's okay gitu. Karena kan tugasnya juga sama ya gitu. Cuman ya bikin videonya masing-masing ya, jangan bikin videonya bareng gitu. Nanti begitu dibuka, nah lo kok ada 2 orang gitu. Totalnya dari 2 orang ngerjain jadi satu video ya, jangan gitu. Tapi videonya tetap sendiri-sendiri karena kan di video itu adalah penjelasan. Jadi salah satunya tentunya yang kita nilai bagaimana Bapak Ibu menjelaskan apa yang Bapak Ibu buat seperti itu. Ya, jadi pastikan penjelasannya akan beda-beda. Nah, itu yang ingin kita lihat gitu sehingga jadi akan beda-beda. Tapi kalau untuk mengerjakannya mau bareng-bareng gitu misalkan silahkan ya
Jadi Bapak Ibu sudah bolehlah kerjasama gitu, saling tanya, oh Bapak Ibu ada di daerah mana, ya bisa tanya di grup, siapa nih yang punya alatnya, siapa yang bisa, ayo kita kerjasama bareng gitu, ya mungkin gitu sih Pak. Oke, berikutnya Pak Terima kasih Lukman, Pak. sama-sama Pak Oke, Lukman, terima ya, kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam. Pak Eka sudah menjelaskan tadi ya terkait dengan ini apa persiapan final project. Setelah saya amati Pak untuk soalnya ini kan ada PLC ya Pak ya. Ini berarti kalau tak lihat informasi itu kalau di informatik itu setahu saya itu teknologi pemempatan udara Pak. Jadi menggunakan kompresor. Kalau ini apakah juga menggunakan programnya PLC? Apakah hanya kita ngerakit terus pakai kompresor dan teknologi pemantauan udara, Pak? Ngoten. Tak lihat di sini, Oke. ya, soalnya di sini Mhm. tak lihat sepertinya ini lebih condong ke teknologi pemantauan udara, nggih, pneumatik. Jadi ngerakit terus dijalankan. Ngoten, Pak, nggih. Matur nuwun informasinya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Ya, tadi ya. Jadi nanti nih saya update. Jadi tadi ya bahwa si PLC itu optional Bapak ya. Jadi tidak wajib. Jadi memang titik besar utamanya kita sebenarnya untuk sistem pneumatiknya gitu. Jadi tadi saya input PLC ini sebenarnya agak keliru ya. Jadi saya ubah sekarang kabel hitam ini adalah eh, signal apa ya? Nantilah saya ubah ya. Pokoknya intinya ini adalah keluaran dari sensornya tadi ya. Jadi kalau Bapak Ibu pasang mau menggunakan PLC boleh ya, optional tadi ya PLC-nya. Jadi kalau mau menggunakan PLC boleh, berarti si kabel hitam ini nanti masuk ke PLC gitu. Tapi kalau tidak menggunakan PLC ya, contohnya seperti tadi video yang saya buat itu saya tidak PLC. Nah, ini tidak ada PLC-nya kalau Bapak Ibu lihat. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini video ini itu nggak ada PLC-nya karena memang PLC itu adalah optional karena ini kan simple sekali sebenarnya. Jadi sebenarnya karena sangat simple jadi tidak wajib menggunakan PLC gitu ya karena memang tadi betul titik beratnya yang kita pelajari kan pneumatik dan hidrolik. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu mau bikin pakai PLC boleh, mau pakai microcontroller boleh atau ya seperti ini aja langsung wiring aja kabel. Mau pakai relay, smart relay boleh gitu ya, itu dibebaskan. Jadi nanti itu adalah salah satu yang Bapak Ibu presentasikan ya bahwa oh sistemnya saya menggunakan apa gitu, jenis valve-nya apa sehingga jalur elektriknya menjadi seperti apa ya gitu. Jadi itu adalah optional aja menggunakan PLC, microcontroller, smart relay ya itu adalah optional. Bapak Ibu bisa pasang seperti ini langsung aja pasang ke valve-nya. It's okay gitu ya. Gitu. Paling minimal ya langsung seperti itu aja gitu. Ya, itu optional untuk menggunakan PLC dan yang lainnya. Itu ya Bapak ya. Jadi bebas intinya ya. Gitu. Silakan kalau mau pakai PLC boleh, nggak pakai PLC juga boleh. Gitu intinya. Oke? Nggih, sedikit Pak Eka. Ya, Nggih. ada lagi? Ini nggih sedikit mawon Pak. Ini kalau tak lihat nggih dari Mhm, video dari Pak Eka ini sepertinya ini mhm. pernah saya coba Pak pakai trainer yang kita punya. Apakah boleh Pak ya? Boleh, boleh, boleh. Jadi misalkan sambil menunggu kalau Bapak Ibu punya belum sampai Bapak Ibu punya yang seperti ini, misalkan boleh dibikin dulu seperti ini. Kalau mungkin begitu sampai diubah lagi nanti videonya boleh gitu. Ya, seperti tadi saya bilang. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan dulu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu miliki itu boleh juga. Misalkan Bapak Ibu punya partnya dari Vesto
ya kan? Ini juga ada salah satu komponennya dari MPS tadi yang saya bilang, partnya dari Vesto. Bapak Ibu mau buat sendiri, pakai itu dulu juga boleh, ya gitu. Sambil menunggu nanti yang kita punya datang, misalkan gitu boleh. Tapi nanti begitu kita punya datang ya Bapak Ibu upload lagi, ya gitu, boleh. Oke, oke, berikutnya Pak Arif ya ini ya, SMKN 3. Baik Bapak, halo, cek suara saya Ya, kedengeran Pak? kedengeran Pak, aman. Ya, terima kasih Bapak, Pak Eka. Perkenalan saya dari SMK Negeri 3 Arif Rustianto. Ini Pak, yang Ya ingin Pak. saya tanyakan terkait dengan proyek besok itu, satu nanti soal dan ketentuan apa yang harus dikumpulkan itu nanti kita diminta tolong seperti apa ya, seperti soal ataupun job yang harus dikumpulkan itu seperti apa itu ternarasi gitu, sehingga kita juga dalam mengumpulkan ataupun apa ya, praktek akhir ini sesuai dengan yang diinginkan dari tim panitia itu bisa apa ya, bisa semua bisa terkumpulkan sesuai dengan apa yang diinginkan, aturannya seperti apa dan sebagainya. Nah itu nanti kita minta semacam soal Sorry dan Pak, halo, sorry. Bapak halo baru Nggih. join apa gimana? Iya Pak, ini tadi baru selesai di apa setengah 4 tadi. Oke, nanti Bapak lihat rekaman videonya ya. Tadi saya udah jelasin semuanya. Sudah ada Oh, juga filenya nanti. siap siap, nggih. Oke, Baik. kasih Nggih. Pak. Anu Pak, sama ini Pak, misalnya ini Pak apa misalnya dengan apa limit switch itu bisa enggak kita di sini punya yang elektromatik dan sensornya yang limit switch tapi belum ada box magazine. Nah, nanti sistem kerjanya misalnya seperti yang di A plus A minus gitu ya, A minus dua sensor gitu. Itu menggunakan sensornya menggunakan limit switch bisa mboten Pak? Boleh Pak, sementara ya. Sambil menunggu yang dikirim sampai, Bapak mau bikin dulu dengan komponennya Bapak, dengan apa yang tersedia, silakan. Boleh. Oh, iya. Ya, tapi nanti ingat ya, bahwa ketika Bapak Ibu bikin dengan komponennya sendiri, kemudian komponen Vestonya datang, Bapak Ibu harus bikin ulang lagi ya videonya, Oh, instalasinya gitu. baik Makanya Pak. tadi kita minta nanti Bapak Ibu tetap buka aksesnya selama 1 bulan. Jadi nanti eh, ketika kita sudah kirim mungkin sekitar 1 minggu, 2 minggu kita akan akses untuk download lagi data yang baru. Yang kita harapkan Bapak Ibu sudah upload file revisinya yang sudah semuanya menggunakan komponen yang dikirim seperti itu. Ya. Jadi untuk sementara selama barangnya belum sampai, intinya Bapak Ibu diperbolehkan untuk menggunakan apa yang ada sebisa mungkin, meniru seperti apa yang harusnya dibuat. Kemudian nanti ketika barangnya sampai, Bapak Ibu silahkan bikin lagi ulang dengan barang yang project kit yang sebenarnya seperti itu. Ya, kemudian filenya diupload kembali, ya. Nanti kemudian kita akan periksa kembali lagi seperti itu, Bapak Ibu ya. Baik Pak, Oke, terima kasih. cukup Pak. Cukup, terima kasih Terima loh. kasih. Oke, berikutnya Pak Andi Afandi. Oke, terima kasih Pak. Izin bertanya, Andi Afandi. Pak, dengar Pak Ya suara Pak. saya? Ya Pak, Nah, ya. aman Pak. Nah, ya, terkait tadi Pak, sebetulnya saya sebenarnya dari tahun Pak gitu loh untuk yang nanti main aja ke SMK 1 Waringin Kurung Pak, di kami adalah alatnya, nanti bisa diskusi juga sekalian. Itu Pak Oke, yang siap pertama. Pak. Terima Yang kedua, kasih. ya,
Yang kedua Pak, terkait dengan mungkin ini saya juga minta bocoran juga ke Pak Eka supaya lebih jelas lagi. Untuk benda kerjanya ini Ya. cukup satu atau beberapa benda kerja. Jadi kan itu nanti akan mempengaruhi Minimal kepada minimal 2 Pak. Karena kan dia stock ya Pak. magazine gitu kan, jadi biar kelihatan kayak satu keluar, kemudian satunya lagi bisa turun ke bawah, didorong lagi gitu. Karena yang kita kirim juga 2 benda kerjanya Pak. Kalau boleh tahu Pak, setiap benda kerja kita harus nombor start atau sekali start? Dan bocoran karena kan Betul, mempengaruhi juga Pak setiap itu Pak kali ke rangkaiannya. betul. Jadi kalau Bapak Ibu baca di sini tadi itu bahwa tekan start sesaat, maka dia akan dorong satu benda terus dia berhenti. Dia akan balik lagi, ya berhenti. Kemudian harus di start lagi. Jadi setiap kali start ya satu benda yang keluar. Gitu. Jadi minimal Bapak Ibu langsung masukkan 2, ya. Kemudian nanti tekan start keluar satu, tekan start keluar lagi satu. Udah cukup videonya sampai di situ. Jadi nanti ya Bapak Ibu bisa lihat video di sini. Ya, karena mungkin internetnya loading, Bapak Ibu akan susah ngeliatnya. Jadi makanya saya sediakan Google Drive-nya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat. Ya, kalau di video yang diberikan ini yaitu ya sudah 2 benda kerja. Nah, paling tidak seperti itu yang ingin kita lihat bahwa setiap kali start keluar satu benda, ditekan start lagi bisa keluar benda berikutnya. Ya, karena yang kita kirim pun juga hanya 2 benda kerja kok. Ya, gitu. Oke. Jadi makanya Bapak Ibu buka aja dulu, kemudian bisa dipelajari, itu sudah lengkap apa yang Bapak Ibu harus buat cara kerjanya seperti apa. Ya tinggal melengkapi dengan yang nanti dibutuhkan lagi. Ya. Ntar saya kirim lagi ulang ya, karena tadi ada beberapa hal mungkin yang perlu direvisi dari presentasinya. Gitu. Ya Pak. Lagi Pak? Satu lagi Pak, itu kalau saya Betul. sebetulnya belum tahu Pak jenis sensor magnet ini Pak, red switch Magnet. ini. Bentuknya seperti apa saya belum tahu. Apakah yang ditempel di silinder itu Pak? Iya, betul. Ini tempel di Gitu. silinder Pak. Nah, kalau ternyata Ini. tadi kan silindernya belum ada Pak. Ini Pak. Kalau tidak Ini sesuai yang itu kotak gimana ini ya? Pak. Ya? Diikat aja pakai kabel tis Pak. Nggak apa-apa, bisa masih berfungsi Pak itu Pak. Berfungsi Nggak Pak. Dia masalah. kan di tag magnet yang ada di dalam Di silindernya dalam Pak. ya. Oh Ini iya kan iya. sebenarnya cuma buat pegangannya doang aja. Jadi yang di sini asal nih diikat bisa cincinnya ya ini, Pak ya. betul. Bapak Oh pegang iya. pakai tangan juga, cuman kan kalau pegang pakai tangan kan gimana videoinnya kan. Jadi diikat aja Hmm. pakai kabel tis misalkan boleh. Oke. Jadi tag yang penting posisinya benar Pak. Posisinya Oke, benar siap. dan pasang kabelnya benar gitu Oke, oke, ya. oke. Siap, siap, Jadi siap. kalau cincinnya ini kita sediakan ya supaya bisa terpasang langsung di silindernya. Tapi kalau nanti menggunakan yang Bapak Ibu punya silindernya masing-masing, maka pastikan cincin ini tidak masuk nih. Ya udah, si Iya, sensor ini ditempelkan aja ke bodinya. Nah, diatur agak ke depan juga. Dipastikan bahwa pokoknya silindernya kalau udah mentok maju, si sensor ini aktif. Gitu. Diikat aja oke, pakai siap. kabel tis atau pakai yang lainnya. Tentunya jangan dilem ya. Kalau dilem nanti nggak bisa dilepas lagi. Gitu. Ya, Ya, pokoknya bisa dipasang sementara lah. Karena kan nantinya ya, begitu project kitnya yang sebenarnya datang, silindernya datang, Bapak Ibu harus pasang lagi kembali dengan silinder yang aslinya. Gitu. ya. Terus Oke? satu lagi Pak, kalau ternyata Ya. saya juga Mhm. udah ngecek nih belum nyampe di sekolah Pak. Kalau tadi kan Ya. Pak Arif menanyakan pakai limit switch Pak. Kalau Ya. ternyata kita pakai sensor yang lain Pak, itu kan berarti tempatnya kan nggak di situ Pak. Berarti itu bisa ya Pak ya? Boleh? Boleh. Boleh, Boleh, Pak. Nggak masalah. nggak Ya, masalah ya? pokoknya tadi apapun itu Bapak Ibu bisa pasang dulu sambil menunggu barangnya datang ya. Karena ini juga apa permasalahannya kan sebenarnya bukan di salahnya Bapak Ibu ya. Jadi Ya, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa sih sebenarnya di sini agak sulit ya karena memang apa ya durasinya agak terlalu padat ya karena begitu trainingnya jalan kan kita baru proses untuk order dan proses untuk manufacturing ya. Kita baru bikin gitu. Ada beberapa part yang kita bikin dari nol, baru kita riset juga kayak stock magazinnya, bentuknya dan sebagainya, sehingga butuh waktu juga untuk proses pembuatannya dan juga terutama sekolah-sekolahnya kalau yang daerahnya mungkin di luar Jawa, ya pasti pengiriman barangnya akan lebih lama lagi, ya sehingga
kita tidak bisalah bilang oh wajib harus menggunakan ini untuk sementara ini karena kita tidak bisa mundur juga secara jadwal karena memang harus selesai di tanggal 28. So kita berikan kesempatan Bapak Ibu pokoknya bikin seperti contohnya ya, sebisa mungkin seperti contohnya ya, sedapat apa Bapak Ibu buat. Kemudian nanti intinya adalah ketika ada project kitnya yang sudah lengkap, Bapak Ibu wajib untuk mengganti dengan videonya dengan project kit yang baru yang sudah kita siapkan seperti itu ya. Untuk sementara ini silakan mau pakai sensor yang berbeda, mau pakai valve yang berbeda, silakan. Atau mungkin stock magazine-nya Bapak Ibu mau bikin sendiri, mungkin bikin kalau mungkin merasa kayaknya daerah saya nggak mungkin nyampe nih karena saya di Kalimantan mungkin atau mungkin di daerah mana yang agak jauh, bikin pakai kardus dulu stock magazinnya atau mungkin pakai akrilik Bapak Ibu mau bikin sendiri atau bagaimana silakan boleh ya sebisa mungkin. Jadi intinya supaya kita bisa kasih penilaian aja gitu. Jadi ya kreativitas Bapak Ibu lah gitu ya. Seperti itu sih. Mohon maaf nih kita juga nggak bisa memperkirakan untuk kapan sampainya mungkin di tempat Bapak Ibu karena durasi pengirimannya berbeda-beda gitu. Ya, jadi seperti itu dipersilakan Bapak Ibu gunakan apa saja yang ada di sana. Ya mungkin bahkan kalau mungkin Bapak Ibu punyanya sistemnya hidrolik mau pakai hidrolik boleh gitu. Ya, tapi ya pneumatik atau hidrolik ya, jangan pakai di luar itu. Nanti jadinya nggak sesuai dengan temanya gitu kan. Gitu. Jangan pakai motor listrik misalkan. Gitu. Kalau terpaksa banget, boleh diinfokan di grup Pak. Kita nggak punya pneumatik hidrolik, kita punyanya yang lain. Apa itu? Boleh diinformasikan dulu di grup. Nanti kita coba diskusikan seperti apa. Ya intinya sih seperti itu. Jadi bebas mau pakai limit switch, mau pakai sensor lainnya, silindernya, mau pakai single acting, double acting, atau mungkin pakai jenis lainnya, it's okay gitu. Ya, stock magazine-nya tadi yang warna hitamnya itu untuk naruh bendanya, Bapak Ibu mau bikin dulu pakai kardus, mau bikin pakai akrilik atau bagaimana, silakan. Kalau benda kerjanya itu sih benda kerjanya standarnya Vesto itu biasanya sih bulat. Tapi ya bebas lah Bapak Ibu mau buat sendiri juga boleh. Intinya tadi minimum ada 2 benda kerja yang ditumpuk. Kemudian nanti begitu di start dia akan ngeluarin satu, di start dia akan keluarin satu lagi. Gitu aja. Intinya itu ya, bisa menggunakan silinder pneumatik atau mungkin hidrolik kalau mungkin Bapak Ibu punya hidrolik. Gitu. Ya. Oke, Oke, lagi Pak, Pak. terima kasih. Pak, udah cukup. Terima kasih, Pak Eka. Oke, sama-sama, terima kasih Pak. Pak Lukman, ada mau lagi ditanya Pak Lukman? Iya Pak, ini mohon izin Pak, ini kan kebetulan kemarin ya sempat apa buat, tapi ini tak taruh di YouTube Pak. Kalau apa Oke. namanya boleh izin share screen, pripun Pak? Untuk apa Pak? Untuk apa namanya yang project ini. Tapi sepertinya coba aja nanti tak kirim linknya. Mungkin nanti sepertinya sih hampir mirip sih apa yang sudah dipelajari ini, ngoten Pak. Kirim di grup aja Pak, nggak apa-apa. Teman-teman yang Oh, lain juga ngoten. bisa lihat jadinya. Oh iya. Nggih. Ya. Nggih, matur nuwun, Karena kalau saya buka Pak. di sini juga nanti takutnya lemot Pak, bandwidth. Oh iya. Nggih, nggih. Percuma Nggih. juga nggak bisa ditonton malah putus-putus. Nggih, nggih. Nggih, matur nuwun. Tapi Oke, misalnya ya. sementara pakai itu enggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa Maksudnya pokoknya tadi itu. Sementara selama ya. belum sampai Bapak Ibu silakan buat aja dulu kalau nggak salah. Nanti ketika Nggih, nggih. datang baru di update lagi, direvisi lagi. Gitu. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Jadi Bapak Matur Ibu nuwun, Pak. juga ya sama-sama Pak. Jadi Bapak Ibu juga nggak repot nunggu-nunggu. Kalau misalkan Bapak Ibu lebih mau inisiatif, oh yaudahlah kita bikin aja dulu daripada nunggu nanti yang dikirim belum sampai batas waktunya. Ya udah nggak apa-apa, bikin aja dulu gitu. Nanti baru direvisi lagi. Oke. Oke, coba saya baca di chat lagi ya, batas waktu pengerjaan, dijawab ya tanggal 27 ya, Kamis ya. Karena Jumat kita penutupan. Jadi Kamis kita harapkan semua sudah kumpul jam 23.59. Ya kita akan ambil dulu data sementara, nanti ketika sudah Bapak Ibu dapatkan semua nanti kita akan cek lagi. Ya, kita akan download lagi.
Kemudian Kalimantan, wah Kalimantan kayaknya masih lama ya Pak. Ibu. Jadi bisa ya sambilan nanti Bapak Ibu update juga di grup ya siapa aja yang belum sampai terutama besok karena besok kan seharusnya sudah mulai pengerjaan ya gitu. Oke, Mohon izin Pak Eka, sebentar. Iya, ya. Ya. Untuk yang kabel hitam ke input PLC ini diganti apa Pak ya? Tadi ada Kabel revisi. hitam itu pokoknya itu kan keluaran dari si sensor ya Bapak Ibu ya. Jadi pokoknya kan tadi ada 3 kabel ya. Jadi ada 3 kabel, ada kabel coklat, biru, dan hitam. Nah, kalau yang coklat ini sudah pasti harus ke sumber ya, sumber power supply 24 volt DC. Ya, kemudian birunya ke 0 volt DC. Jadi ini udah fix ya. Jadi ini ke power supply-nya Bapak Ibu positif negatif. Nah, kabel hitamnya ini intinya adalah keluaran dari si sensornya. Ya. Jadi kan si sensor ini begitu, sensor ini adalah NO ya, normally open. Jadi kondisi awal jadi kabel hitam ini kalau diukur dia tidak ada keluaran tegangan. Nah, nanti begitu dia aktif, dia mendeteksi ada magnet, maka baru si kabel hitam ini akan keluar listrik, tegangan. Nah, kita punya itu tipenya PNP. Jadi nanti yang keluar adalah listriknya 24 volt DC. Ya. Jadi yang keluar adalah 24 volt DC, bisa Bapak Ibu gunakan untuk langsung ke solenoid juga boleh. Contohnya di sini tadi. Nah, ini kalau Bapak Ibu perhatikan, nah ini kabel hitam. Ya. Jadi ini adalah yang langsung keluaran dari sensor. Saya nggak pakai PLC, nggak pakai relay juga. Gitu. Jadi langsung dari sensor, ya positifnya masuk ke power supply, negatifnya masuk ke power supply, gitu kan. Kemudian kabel hitamnya itu langsung ke sini. Nah, solenoidnya Bapak Ibu punya valve ya. Kemudian ya 0 voltnya masuk ke power supply juga. Nah, yang di sini satunya lagi saya punya pakai double solenoid ya 5/2. Jadi yang di sini adalah start, tombol start gitu. Jadi tombol start ini yang untuk mengaktifkan solenoid maju, yang ini solenoid mundur gitu. Ya, jadi bebas Bapak Ibu bisa pasang seperti ini langsung ke solenoid. Bapak Ibu mau pakai relay dulu boleh, Bapak Ibu pasang ke PLC boleh. Ya, jadi intinya hitam ini adalah keluaran dari si sensor. Kalau dia mendeteksi, dia akan mengeluarkan sinyal 24 volt DC. Nah, itulah yang akan digunakan untuk intinya memerintahkan silindernya mundur. Gitu. Ya, supaya nanti bisa di start lagi untuk benda berikutnya atau siklus berikutnya. Gitu. Oke? Sistem silinder kerja gandanya satu siklus atau terus-menerus. Tadi ya, setiap kali satu kali start, pokoknya dia satu kali maju, satu kali mundur. Ya, setiap kali satu start, satu kali maju, dorong benda, begitu sensornya aktif, dia mundur. Kemudian udah diem. Ya, di start lagi baru nanti maju lagi. Ya, jadi setiap kali satu start, startnya juga sesaat ya, tidak ditahan. Oke ya, ini pertanyaannya sama ya dari Kalsel, kitnya. Oke, oke ya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Cukup? Oke, saya rangkum ya. Jadi nanti saya akan kirimkan ulang lagi file ini karena nanti akan ada perubahan. Ya, tadi ya paling pertama adalah Bapak Ibu bisa akses ini Google Drive-nya ya. Di sini tadi isinya foto dan video untuk menjadi patokan Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu buat ya. Bagaimana cara pembuatan video, bagaimana cara kerja si sistemnya. Kemudian dari kitnya yang paling penting untuk wiringnya itu adalah si magnetnya ya, sensor magnet, sensor read switch. Tadi ya, kabel coklat itu ke 24, kabel birunya ke 0 volt, ini power supply ya untuk menyalakan si sensornya. Kemudian nanti kabel hitam itu adalah keluaran dari si sensornya. Ya, jadi si sensornya itu akan mengeluarkan sinyal 24 volt DC ketika dia mendeteksi magnet, yaitu ketika si silindernya maju. Jadi Bapak Ibu pasangnya di sisi depan. Ya. Kemudian cara kerjanya tadi kondisi awal si sistemnya ya sebelum kita start kita belum apa-apakan yaitu kondisinya semua solenoidnya mati ya. Jadi silindernya dalam keadaan mundur retract. Ya, kemudian ketika startnya ditekan sesaat ya, sesaat ya tadi tekan kemudian dilepas, maka silindernya akan bergerak maju, extend ya. Saya tambahin mungkin ya kalimatnya yaitu secara perlahan
Ya, jadi Bapak Ibu nanti atur ya pakai flow control. Jadi dia harus maju secara perlahan dan kemudian dia akan membuat benda kerjanya terdorong keluar dari si stuck magazinnya. Ya. Kemudian jika silindernya sudah posisi maju maksimum, mentok majunya, ya atau extend, maka si sensornya reed switch-nya akan aktif dan membuat silinder bergerak ke posisi awal, yaitu bergerak mundur sama secara perlahan. Ya, jadi maju mundur secara perlahan karena nanti flow controlnya ada 2. Jadi Bapak Ibu atur supaya dia majunya pelan, mundurnya juga pelan ya supaya gerakannya lebih terlihat ya kalau di video karena gerakannya terlalu cepat ya. Saya kemarin lupa setting. Ya, itu cara kerjanya. Jadi tadi sekali start dia maju pelan-pelan, dorong bendanya sampai keluar, sensornya aktif ya, sensor switch-nya berarti dia bendanya sudah keluar, kita anggap seperti itu. Kemudian baru silindernya mundur ya secara perlahan. Setelah dia mundur sampai mentok ya dia diam, berhenti. Ya. Standby, tunggu di start lagi sesaat, maju lagi pelan-pelan, dorong lagi benda berikutnya ya. Kemudian setelah sensornya reed switch-nya aktif lagi berarti dia mundur lagi secara perlahan. Ya, 2 kali aja cukup minimum ya. Minimum 2 kali dalam video itu. Bapak Ibu perlihatkan setiap kali start 1 kali maju dorong benda, kemudian sensor aktif mundur 1 kali, terus siklus berikutnya minimum 2 kali dalam video seperti yang saya upload, seperti yang saya contohkan. Ya, kemudian yang perlu diingat untuk pengumpulannya ya apa saja yang diperlukan. Yang pertama foto barangnya yang Bapak Ibu buat, terutama ini kan barangnya sekarang mayoritas adalah yang Bapak Ibu buat dengan barangnya masing-masing ya. So difoto ya, seperti contoh saya juga difoto dari beberapa sisi, barangnya komponennya apa saja yang digunakan, bagaimana Bapak Ibu cara pasangnya dan sebagainya ya. Kemudian juga tentunya foto Bapak Ibu ketika lakukan pengerjaannya ya, apakah mungkin saat pemasangan mekanik, pasang-pasang bautnya, pasang selang, pasang kabel ya. Kemudian juga diagramnya ya, diagram wiring, diagram pneumatik ya. Tadi, jadi bagaimana jalur-jalur kabelnya, tombol start kemana, tombol stop sensor magnetnya kemana, ya, solenoidnya single atau double, kemudian juga diagram pneumatik ya, silindernya apa yang digunakan, flow controlnya, ya, kemudian juga valve-nya ya, seperti itu. Jangan lupa dijadikan dalam bentuk image atau PDF pengumpulannya ya. Kemudian video ya, penjelasan dari Bapak Ibu presentasi bahwa apa yang Bapak Ibu buat ya, perkenalan dulu lah, perkenalan siapa namanya, dari sekolah mana, kemudian apa yang Bapak Ibu buat ya, apa saja komponen yang digunakan, jenis silinder, jenis valve, bagaimana jalur wiringnya, bagaimana diagram pneumatiknya, kemudian tentunya juga video bahwa oh ini sistemnya bisa berfungsi. Ya, seperti itu. Ketentuannya, durasi videonya tadi ya maksimum 3 menit ya, jangan sampai lebih dari 3 menit maksimum ya. Kemudian ukuran total dari semuanya 70 MB maksimumnya. Maksimum juga ya. Jadi semua foto, diagram, video maksimum 70 MB ya. Kemudian dimasukkan ke dalam Google Form di sini ya. Jadi Bapak Ibu buka linknya, kemudian linknya nanti dari yang Bapak Ibu upload ya di Google Drive, OneDrive atau mungkin lainnya, kasih linknya ke kita melalui Google Form ini ya. Dan jangan lupa dipastikan aksesnya sudah dibuka dan tidak dihapus selama 1 bulan ke depan ya, terutama tadi karena akan ada revisi ketika proyeknya semua sudah lengkap ya. Jadi Bapak Ibu harus upload kembali ya filenya seperti itu. Jadi jangan dihapus filenya, dikumpulkan lagi di link yang sama ya. Jadi jangan linknya berubah ya. Jadi tetap diupload di tempat yang sama. Makanya kita rekomendasikan linknya ini adalah seperti yang kita berikan. Yaitu ketika dibuka ya dia berbentuk link folder. Jadi ketika ada sesuatu yang Bapak Ibu tambahkan ya di sini tinggal update aja gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah kumpulan folder-folder kan, kita punya beberapa folder. Nah, yang kita share ya adalah si foldernya di sini. Yang kita bagikan atau kita share itu adalah si foldernya. Nah, ini Bapak Ibu jangan lupa ya, yang diakses yang diberikan linknya adalah video file dari foldernya ya, link dari foldernya, dan jangan lupa di sini ya
dikasih akses ya siapa saja yang memiliki link ya. Bagi saya saran saya adalah Bapak Ibu bisa kasih linknya ke temannya atau ke keluarganya, coba akses dari handphone yang lain ya, dari handphone ataupun dari komputer yang lain, dari email yang berbeda, sehingga bisa dilihat apakah selain Bapak Ibu itu orang lain bisa akses atau tidak ya. Jangan sampai nanti sudah dikumpulkan ternyata tidak bisa kita akses ya. Kalau nggak bisa kita akses ya gimana kita nilai nanti ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke. Solenoidnya AC 220. Pakai itu boleh, nggak masalah. Ya disesuaikan aja Pak. Tapi kita punya Bu, disesuaikan aja Bu. Tapi kita punya ingat ya 24 volt DC nanti si sensornya ya. Gitu. Atau kalau Bapak Ibu punya sensornya sendiri pakai 220 juga boleh, nggak masalah. Gitu. Oke, ada lagi mungkin sebelum kita akhiri? Ada ya, saya rasa cukup. Nanti kalau mungkin ada pertanyaan, sorry? Cukup Pak, cukup. Oke, kalau cukup berarti kita akhiri. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu bisa tanyakan di dalam grup ya. Nanti kita akan jawab. Tadi ya, sebisa mungkin Bapak Ibu buat saja dulu dengan apa yang Bapak Ibu miliki di sekolah sambil menunggu project kit yang aslinya datang. Nanti ketika project kit aslinya datang, Bapak Ibu bikin lagi ulang, kemudian di upload lagi filenya di dalam link yang sama ya, seperti itu. Jangan lupa pastikan linknya masih aktif ya, dan juga aksesnya dibuka. Itu yang paling penting ya. Dan juga ketentuan tadi ya, durasi videonya maksimum berapa, ukuran filenya berapa. Karena itu malah kalau lebih dari itu malah bukannya tambah baik, malah mengurangi nilai ya, supaya kita cepat proses nilainya. Seperti itu ya Bapak Ibu, terima kasih sudah join hari ini. Selamat sore. Sore Bapak, terima kasih. Sore Bapak.